Tapi yang jelas kegiatan kita di Bali nanti adalah BIMTEK anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia yang tahun lalu kita adakan di Kemayoran. Tahun ini kita adakan di Bali sekaligus untuk forum konsolidasi internal partai. Om Begawan sudah lama ini tidak mengupas tentang partai yang saya nilai paling konsisten sebagai partai politik di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Nah, sejak kemarin PDIP menyelenggarakan bimbingan teknis bagi anggota DPR dan DPRD dari PDIP se-Indonesia itu bertempat di Bali. Loh, apakah ajang BIMTEK itu akan berubah jadi kongres? Apakah itu menandakan PDIP ketakutan ngadain kongres terbuka? Loh, kenapa PDIP terkesan sangat hati-hati? Tidak menyampaikan secara luas agenda resmi partai. Apa ini sekaligus jadi pertanda kekuatan PDIP runtuh di politik nasional? Makanya kongres dilakukan diam-diam. Ya mari kita kupas saja. Siapapun boleh menilai kok. Bisa menganalisa, boleh buat kesimpulan-kesimpulan yang pasti berpatokan dari apa yang dikatakan salah satu ketua DPP, yaitu Mas Jarod Saiful. Kenal kan Mas Jarod Saiful yang pakai kumis itu. Loh, acara di Bali hanya BIMTEK sama konsolidasi internal. Om Begawan bisa sebut, tidak ada yang ditakutkan bagi PDIP loh. Wah, PDIP itu partai yang sudah berpengalaman. Dari runtuhnya Orde Baru sampai dengan benturan-benturan politik di ajang politik Indonesia. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk menyembunyikan kongres. Nah, bagi para bagi partai sebesar PDIP ini, gak mungkin ngadain acara meneng-menengan, gak mungkin itu. Tetapi partai ini kan partai yang sudah berpengalaman dalam menentukan sikap. Itu sangat hati-hati, sangat hati-hati, terlalu detail. Karena ini partai yang konsisten, yang kuat untuk menjaga marwahnya. Loh, kenapa tidak mengundang presiden atau ketua umum partai lain? Ya namanya kegiatan internal. Ya kok bocor rahasianya. Jadi wajar tidak melibatkan pihak luar. Entah akan berubah jadi kongres, munas atau nama lain, ya tergantung Mbak Mega. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga partai yang hat-trick menang pemilu 3 kali mesti waspada. Karena kita tahu, masyarakat tahu bahwa PDIP ini baru diserang. Ada yang sengaja mau menjatuhkan, ada yang sengaja mau menghancurkan. Diserang dengan buzzer, YouTuber, para relawan-relawan. Banyak yang menyerang PDIP, maka PDIP harus tegar, harus tegas. Lalu soliditasnya harus terjaga. Maka PDIP harus waspada dalam menghadapi situasi saat ini. Dan ada kekuasaan atau pihak yang punya kepentingan buat intervensi. Dia sangat tahu, paham untuk hal-hal seperti ini. Mau bagaimanapun, acara kongres partai itu ajang strategis loh. Sangat menentukan arah partai. Untuk partai politik termasuk di dalamnya. Ya PDIP. Itu tidak soal Bu Mega, terus tiba-tiba digantikan sama yang lain, enggak. Atau sekjen yang masih dijabat Mas Hasto, kemudian digeser ke individu yang tidak ideologis. Masih banyak kebijakan partai yang lain yang berpengaruh pada tujuan di kontestasi 5 tahun mendatang. Saat ini Om Begawan masih tapping di tempat yang sama. Enggak ada di Bali, enggak. Nantilah kapan-kapan besok atau lusa ke Bali untuk melihat sana. Ini penting tak katakan. Sekaligus membuktikan Om Begawan bukan orang PDIP, bukan orang partai lah. Om Begawan orang merdeka, dudu bayaran partai, sing asal ngebela saja enggak. Apa yang diperjuangkan PDIP, nek aku proksi PDIP, pasti wis di Bali saya ngetutke no. Kemudian kontenku isine podcast sama elit-elit PDIP. Nyatanya orang kan masih konten dewe itu di sini. Nge-host seperti biasa. Artinya saya akan memberikan secara objektif kepada PDIP agar masyarakat paham.
Bila selama ini ada yang menganggap, ada yang menyimpulkan, ada yang menilai, oh Begawan ki wonge Mbak Mega, oh Begawan tuh usurannya PDIP. Lho sing seneng aku no. Malah bisa jadi yang rugi itu PDIP sama Bu Mega. Tak ganduli nama Begawan malah grisen itu. Yang pasti pandangan politik Om Begawan sekarang mendukung partai yang tegak menjaga konstitusi itu wajib. Dan itu pasti Om Begawan dukung. Konstitusi siapa? Ya konstitusi negara kita yang dicintai ini. Nah, dan salah satunya partai yang tetap konsisten menjaga konstitusi itu ya PDIP. Mereka yang berani tegas menjaga harkat dan martabat negara ini meskipun resikonya sangat besar. Musuhnya para politisi yang ranggena itu. Yang punya nafsu syahwat untuk kekuasaan dan untuk blending wetenge aja. Tapi PDIP tegas. Konsisten dan kuat untuk menjaga konstitusi sendiri. Akibat dari teguhnya pada konstitusi NKRI. Berkonsekuensi munculnya perusak. Ada penyusup, ada musuh yang terang-terangan. Ada yang berusaha mengoyak-oyak. Ya pihak itu yang ditendang. Mesti yang mau merusak tadi sempat jadi salah satu kader terbaiknya di PDIP. Ini menegaskan kesetiaan PDIP pada NKRI tidak berbatas ruang. Tidak tergantung waktu. Apalagi berterpengaruh kekuasaan. Enggak. Ya. Nah balik lagi nih. Mengapa Partai Banteng lebih duluan menggelar BIMTEK? Sekrusial apa bimbingan teknis ini bagi wakil-wakil rakyat PDIP di seluruh Indonesia? Dari tingkat pusat sampai daerah, provinsi dan kabupaten kota. Kenapa baru digelar sekarang? Sedangkan mereka sudah dilantik sejak lama loh. Dalam perspektif Om Begawan, usaha internal partai dikoyak kepentingan kekuasaan. Tentu mengkonsolidasikannya lagi itu nggak mudah. Jika situasi kondusif, normal, pasti BIMTEK sudah diadakan akhir tahun kemarin atau awal tahun ini. Dan itu sudah terbiasa bagi PDIP karena kaderisasi mereka itu berjalan. Nah, berbagai situasi politik, macam godaan masuk pemerintahan, ada yang out dari DPP, menelisih adakah tinggalan-tinggalan kader yang dipecat, menyebabkan BIMTEK itu ditunda. Pembersihan kader-kader pengkhianat-pengkhianat partai, menyaring itu kan butuh waktu. Ditambah sekjen PDIP diseret dan dipolitisasi, lantas di meja hijaukan. Masyarakat paham ini. Makanya saya bahas ini, saya kupas. Semua ini menggambarkan kalau pengkhianat partai yang sudah meninggalkan Bu Mega itu tidak sekedar ngincer jabatan buat anaknya saja. Tapi lebih luas lagi. Mungkin mau merebut partai atau merusak partai sekaligus. Nah sudah dapat RI 2, maksud tidak puas kelihatannya. Kayaknya loh, ini pandangan Om Begawan, saya tidak nuduh. Dan di politik bisa kita kupas apapun, asal tidak mau fitnah. Ini ada pandangan, opini aja. Dan masih ada ambisi lain, di mana dikalkulasi Om Begawan, dia pengen menghabisi partai ini kok. Banyak bukti-bukti yang sudah dipahami oleh masyarakat. Kalau ada yang berpendapat, masa diacak-acak satu orang bisa partai sebesar PDIP. Lo partai sampai kalang kabut begitu loh. Nah gini loh, tak kandani kalau ada yang nggak percaya. Tadi kan wis tak bilang, sing berkhianat itu salah satu kader terbaik setelah 19 tahun bareng. Didukung, dibela, ya toh. Diamankan, dia pasti ngerti luar dalam partai. Dapurnya partai dia paham, dia tahu tipologi, keunggulan, serta titik lemahnya partai itu sendiri. Itu yang bahaya. Artinya apa? Sudah banyak strategi dan rahasia partai yang dia dapatkan. Ketika dia keluar gampang untuk mencari titik-titik lemah partai sendiri. Ini ilmu perang. Ilmu politik, peperangan politik. Dan pengetahuan itu justru ibaratnya buat nusuk dari belakang lebih gampang. Ngelimpe kalau bahasa Jawanya itu lebih mudah. Menghancurkan partai yang pernah membesarkannya. Dan sayangnya tidak sedikit yang kepencut
tergoda sama kekuasaan, lalu ikut-ikutan mundur dari partai yang membesarkan mereka, yang tidak kuat imannya karena kekuasaan, jabatan, dan kekayaan. Lu bila sekedar keluar tidak masalah, pamit baik-baik macam Bung Ara, Budiman, Sujatmiko, tidak masalah. Nah, problemnya adalah DPP perlu memastikan tidak ada proksi pengkhianat itu di tubuh partai. Dan harus hati-hati, dibersihkan secara pelan-pelan. Lo membaca orang munafik itu tentu butuh kehati-hatian loh. Oh iya, harus teliti detail itu. Mengamati dengan jeli, tidak asal melakukan tindakan. Justru pihak yang sekarang memang lagi berniat menghancurkan PDIP, itu beneran mau menghabisi. Sekelas sekjen kayak Pak Hasto, masa iya terseret kasus yang sangat tidak masuk akal begitu. Iso nekat tetap divonis. Itu nek orang wong sing mati akal sehat dan hati nuraninya gak akan sampai berbuat senekat itu. Hakimnya, jangankan hukuman 3,5 tahun. Apa pernah kasus internal partai menyebabkan hukuman tahanan? Lihat kasusnya Bung Fachri Hamzah sama PKS. Ingat vonisnya apa? Ya hanya denda uang. Gak ada tuh presiden PKS yang mecat Bung Fachri. Sampai masuk tahanan segala. Sampai masuk selain 2 kasus inilah. Soal Mas Hasto sama Pak Fachri Hamzah. Ada kasus lain? Gak ada. Apa Pak Muldoko yang belas dudu wong Demokrat tiba-tiba mak celingkring bisa jadi ketua umum Demokrat versi KLB. Apa lalu menjalani proses pidana? Enggak. Enggak ada. Inilah politik permainan kekuasaan yang kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. Yang berkuasa yang mengatur segalanya. Maka Bu Mega, Mbak Mega jauh-jauh hari sudah mewarning. PDIP itu mau diawot-awot loh. Sudah diingatkan. Kemarin Mbak Ripka Ciptaning, salah satu petinggi PDIP dari Jawa Barat, menyebut suara PDIP mau dibonsai jadi 7%. Oh, gila itu. Gila banget ini. Dendam sang mantan penguasa itu sangat-sangat dalam. Cara membalasnya tidak masuk akal ini. Pasti para pendukung dan pembela Jokowi akan ngomong. Lu selama ini Jokowi gak pernah nyebut-nyebut PDIP loh. Gak bicara soal Bu Mega loh. Gak mengait-ngaitkan sama partai banteng loh. Justru itu. Ketika tidak disenggol, nggak dibicarakan, tandanya ini sebuah pekerjaan yang serius. Yang hasilnya harus pasti. Sebab jika Pak Jokowi bicara PDIP, nanti akan terbaca loh. Arahnya akan kemana loh. Ini analisa pandangan begawan. Supaya masyarakat cerdas ya. Termasuk dalam 4 hari ini loh. Tiba-tiba nama Demokrat diseret-seret atau dituding. Di belakang layar soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini begawan curiga nih. Biar publik beralih ke sana. Ya. Orang memandang ke Partai Merah pimpinan Mbak Mega ini. Loh, sementara saat BIMTEK PDIP, nanti ada yang menggoyang loh. DPP PDIP tidak sadar nanti. Merasa situasinya benar kondusif. Bisa saja begitu. Tiba-tiba ada goyangan lagi. Inilah kalau kita tidak benar-benar mengetahui siapa pemimpin kita. Ini ada yang berkata lagi. Loh, jare sama Pak Prabowo hubungan Bu Mega sudah baik. Kan mestinya nggak usah takut. Mesti ada yang bilang gitu. Loh, level permainan politik Pak Prabowo nggak nyampe. Dia itu positive thinking aja. Nganggapnya pertarungan politik ya hanya pemilu. Bukan setelah pemilu atau pra pemilu atau sebelum pemilu. Atau sebelum pilpres sama pilkada titik. Di luar 3 ajang itu, wis gak ada lagi pertarungan politik. Anggapnya Pak Prabowo. Semuanya jadi teman. Bergandengan dan menjalankan tugas masyarakat. Karpe presiden ya gitu. Mengajak semua elemen, semua partai untuk bergandengan tangan membangun bangsa ini. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pahami. Bahwa pertarungan politik itu tidak hanya sekedar itu. Anda beneran tidak ada lagi ancaman. Pas presiden datang ke rumah Bu Mega setelah lebaran kemarin loh, pasti tidak lakukan diam-diam loh. Orang dilihat loh. Wartawan genah banyak dibocori bila ada pertemuan itu. Meski para jurnalis gak bisa ikut mendokumentasikan pertemuan antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo yang disebut dengan Pro Mega Jilid 2 di dalam rumah loh. Tetap menunggu di pintu gerbang luar rumahnya Mbak Mega Teguh Umar. Jangan dikira
Kekuatan Jokowi itu hanya ada di PSI, di relawan, atau mantan menteri-menteri kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Tidak. Golkar sama PAN sampai sekarang, ya hanya kukruk. Gak wani bergerak bebas. Tanpa sepengetahuan Pak Jokowi. Ini pandangan saya, ini gak nudul, ini politik loh bos. Ini beneran kekuatan Pak Prabowo pulih. Apa sih beratnya mengganti Kapolri sama Panglima TNI? Belum bisa kan? Walaupun usia mereka belum waktunya pensiun, presiden boleh kok ganti mereka. Memang dulu Pak Tito jadi Mendagri, wis pensiun dari Kapolri. Ya, wis pensiun dari. Oh enggak, itu belum juga itu. Ini mencerminkan kuasa presiden itu masih terbatas. Tidak semaunya sendiri. Ada aturannya. Dan sayangnya, itu tidak sadari sama Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo sebagai presiden. Dia merasakannya semua baik-baik aja. Oh, siapa-siapa yang dilapori, tingkat kemiskinan turun. Indonesia itu terang benderang. Selalu positive thinking Pak Prabowo. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. KP harus patuh sama dirinya. Lah nyelekitnya Pak Dasko, ini saya ngeloncat ini. Waktu nyebut logo Gekrat, yang nggak ganti kancil itu lontaran pegel hati juga itu. Dari hatinya Pak Dasko sebagai orang Gerindra itu. Sudah sampai sama pengaruh kuasa mantan presidennya, sampai gitu dia ngomongnya. Itu bentuk sindiran yang sangat dalam. Kenapa ketua umumnya masih saja mau deket-deketan? Ya? Desakan agar Wapres ngantor di IKN yang disuarakan Pak San Mustafa beserta jajaran DPP Nasdem juga mencerminkan rasa tertekannya itu. Bocornya rekaman visual Pak Menko Imipas Profesor Yusril tentang kemungkinan Wapres berkantor di Papua. Bentuk kejumudan berpikir. Pengaruh kuasa mantan itu beneran masih berkelindan di istana presiden. Pak Prabowo masih belum bisa apa-apa dalam cengkeraman mantan presiden yang lalu. Bu Sri Mulyani Indrawati, Mbak Ani ini, wes wegah. Gak tahan sebenarnya ini. Tetap berada di kabinet ngurusi duit, sing mengutang-utangan dok. Pajeke mencekik rakyat. Dia sebenarnya sudah sangat lelah, wegah, dan kasihan kepada masyarakat sebenarnya. Tapi mau apa lagi? Indonesia harus bergerak. Indonesia harus berdiri dengan kecukupan APBN-nya. Entah kenapa atau faktor apa yang membuat dirinya agak segera out, mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Bisa akibat jebakan waktu jadi menterinya Jokowi, ya bisa. Bisa, mundur awas loh, bisa juga. KPK yang tak segera pula memproses suap 50 miliar mantan ketua KPU Firly Bahuri pada Syahrul Yassin Limpo. Jelas mencerminkan cengkraman kekuatan itu termasuk vonis Pak Limbong. Kok ketua KPU tuh, ketua KPK. Ini menandakan kejaksaan juga tak berdaya. Tersandera oleh yang sama. Itu semua menandakan presiden de jure memang Pak Prabowo. Tetapi de factonya jelas bukan Pak Prabowo. Kita paham kan? Makanya semua harus dipertimbangkan, dipikir dengan mendalam. Termasuk sama Bu Mega. Apa sih mengayal ini PDIP mau beras-beras kalau dengan situasi politik seperti ini? Oh, enggak mungkin. PDIP akan sangat detail, hati-hati, menggelar kongres dengan terbuka. Yo iso babak bundas. Dan setiap partai itu punya strategi loh, taktik, bersiasat menghadapi situasi politik sekarang ini. Memetakan kekuatan kuasa, serba nggak jelas banget. Wah, bisa bobol. Siapa boloni siapa, siapa bantu siapa, siapa backup siapa. Itu begitu jelas. Siap kepanjangan tangan siapa itu tidak terlihat. Maka sangat hati-hati PDIP melaksanakan kongresnya itu. Makanya kan tadi Pak Jarod menyampaikan agenda resminya itu BIMTEK sama konsolidasi partai internal. Dan ingat selama Pak Jokowi menjabat presiden ada beberapa partai yang diobrak-abrik, diacak-acak, diaut-aut. Yang gagal itu ya di PKB, muktamar luar biasa batal digelar sebab Caimin wis membuka rencana penjagalannya. Terus Demokrat seperti yang tak tuturkan tadi. PSI yang paling gampang itu hanya butuh 2 hari jabatan ketua umum langsung diambil sama Kaisang tanpa melalui itu kongres. Lalu Golkar, Pak Erlangga dipelorot dari ketua umum tanpa sebab musyawarah, dipaksa digantikan oleh Bahlil. Kenapa Pan aman? Soalnya manut.
Jangan dikira Jokowi tidak ngerti agenda PDIP di Bali. Bahkan jauh sebelum Pilpres, Ngompol ingat ada wacana Jokowi yang gantiin Bu Mega. Kabar burung itu terus bersuara. Untungnya proses itu berhasil ditahan dan mesti Pilpres duluan. Bila Kongres diadakan duluan sebelum Pilpres, wis ngalamat ini. Sok saiki partai Bandeng wis ra enek rupane. Petinggi-petinggi yang punya idealisme macam Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Ganjar, Bu Risma, Mas Pram, Mas Hasto dan lainnya. Wah, mungkin silang kabeh. Nek Begawan meyakini sih, nanti di Bali itu berakhir Kongres dan ketua umumnya tetap Mbak Mega agar PDIP tetap solid dengan kekuatannya dan demi menyelamatkan NKRI, bukan sekedar menjaga PDIP-nya, tetapi konsisten dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Pancasila kita. Salam Begawan, salam Ngompol, selamat buat PDIP dalam melaksanakan BIMTEK dan konsolidasi partai internal di Bali. Dadah.